warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses buat kalian. Oke pemirsa, di video vlog kali ini kita masih membahas dengan tema yang sama, yaitu ibu yang ideal dalam rumah tangga. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, salah satu ibu yang ideal adalah mencontoh perilaku yang baik kepada anak ketika membuat nyaman terhadap diri kita. Nah, untuk yang kedua, ibu ideal di sini adalah ibu yang mampu menerapkan peraturan yang mengikat. Tentunya sudah dimusyawarahkan di dalam keluarga atau sudah didiskusikan bersama pasangan kita atau anak-anak kita. Peraturan yang mengikat di sini haruslah konsisten. Peraturan yang mengikat di sini adalah tugas kita sebagai ibu yang ideal dalam memotivasi anak kita untuk lebih. Jadi peraturan yang mengikat secara konsisten. Contohnya, katakanlah peraturan yang mengikat adalah ketika anak melakukan perilaku yang kurang baik, katakanlah perilaku buruk dan itu salah. Ibu yang bijak harus mampu menerapkan peraturan di situ. Peraturan itu berupa sanksi. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, di saat kita katakanlah mempunyai anak dalam usia mendekati remaja, usia labil, usia puberitas, di mana anak melakukan perilaku yang kurang baik, mungkin di dalam keluarga ataupun di dalam lingkungan luar sekolah, katakanlah lingkungan persekitaran. Tentu sebagai orang tua yang ideal harus menerapkan peraturan yang sudah disepakati sebelumnya. Seperti contoh, perilaku anak yang kurang baik, katakanlah berkelahi dengan teman-temannya, dan anak sudah tahu konsekuensinya dengan hukuman yang ada atau sanksi yang ada. Dia tidak boleh bermain lagi dengan anak-anak atau teman-temannya yang mengajaknya untuk berkelahi, atau katakanlah tidak bisa membawa nama baik dirinya sendiri dengan dia mentaati peraturan yang ada. Dia tidak berjanji tidak akan mengulangi lagi, dia berjanji tidak akan bermain dengan teman-temannya yang membawa perilaku buruk, dan dia lebih akan berdiam diri di rumah. Contoh membantu orang tua di rumah. Contoh yang lain lagi, misalkan anak-anak kita terlambat pulang sekolah selebih waktu yang telah ditetapkan bersama, itu juga harus ada sanksi tersendiri. Contoh yang lain, peraturan yang mengikat di sini adalah peraturan disiplin. Disiplin juga bisa diartikan di sini disiplin waktu, disiplin perilaku atau tingkah laku. Yang pertama, untuk disiplin waktu adalah disiplin di mana ketika kita sebagai ibu yang ideal harus mampu memotivasi anak untuk lebih bisa disiplin waktu. Katakanlah contoh ketika bangun tidur, ketika anak melakukan kewajibannya seperti pergi ke sekolah, sampai sekolah pukul berapa, dan harus berada di rumah siap pukul berapa. Nah, ibu yang ideal harus memantau gerak aktivitas anak-anak, jangan sampai lengah di sini. Untuk disiplin perilaku atau tingkah laku, katakanlah misalkan ini di luar rumah, di lingkungan sekolah, katakanlah kita sebagai ibu yang ideal harus mampu mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengatakan jangan ganggu saya, ketika mungkin teman-temannya mengajak untuk hal-hal yang tidak benar. Dan kita sebagai ibu yang ideal juga harus mengajarkan kepada anak kita untuk mengatakan tidak untuk sesuatu hal yang memang tidak baik ketika teman-teman atau orang sekitar mengajak pada perbuatan yang mengarah ke sesuatu yang negatif. Untuk yang
Ketika tips menjadi ibu yang ideal adalah perilaku ibu yang konsisten antara perkataan dan perbuatan. Kenapa saya katakan konsisten? Di sini tanpa konsisten, apapun dalam pencapaian suatu keinginan tidaklah akan maksimal tentunya. Kita sebagai ibu yang ideal tentu tidak mau dikatakan anak-anak kita sebagai ibu yang contoh seperti ini. Mama bisanya cuma ngomong, bisanya cuma ngatur-ngatur, suruh inilah, suruh itulah. Tentu tidak mau dikatakan seperti itu, karena pada dasarnya tindakan ibu adalah lebih prioritas terlebih dahulu daripada perkataan. Secara tidak langsung, bila kita sudah mempraktekkan perilaku yang baik untuk anak-anak kita tanpa harus lebih memperbanyak perkataan, dengan sendirinya anak akan menilai kita sebagai orang tua. Contoh di sini, mungkin katakanlah kita dalam waktu selepas katakanlah sholat maghrib, kita mungkin ngaji, membaca buku, kita lakukan aktivitas ini secara rutin dan konsisten. Dengan sendirinya anak pasti akan tahu, oh itu jam segini melakukan aktivitas rutinitas. Di saat mungkin sore hari kita meluangkan waktu untuk makan bersama, dan itu kita lakukan secara konsisten, tentunya akan membawa pengaruh yang baik dan bermanfaat bagi anak-anak kita. Tentu di dalam sebuah keluarga, semua apapun yang dilakukan bila dilakukan secara konsisten akan lebih maksimal hasilnya. Di antara 3 tips yang saya sampaikan tadi, kita bisa ambil kesimpulan, ketika kita sebagai orang tua mampu memberikan perhatian yang lebih, perhatian yang baik kepada anak-anak kita, tentu akan membawa 2 manfaat. Bagi anak kita, manfaatnya adalah anak akan merasa lebih diterima di dalam sebuah keluarga dan lebih merasa dihargai, dan dia bisa membedakan mana perilaku yang baik itu benar dan perilaku yang buruk itu salah. Manfaat untuk kita sebagai orang tua, kita akan lebih merasa bangga dengan perilaku baik anak, dan kita akan lebih bangga lagi sebagai orang tua adalah baik anak kita, dan kita akan lebih bangga pula menjadi orang tua yang dihormati, bukan ditakuti oleh anak. Dan ketika kita sebagai orang tua sudah berusaha mengurangi perilaku buruk anak dengan tidak melakukan kekerasan, tentunya juga akan membawa 2 manfaat. Bagi anak kita sendiri akan lebih patuh, lebih disiplin karena mempunyai peraturan yang jelas. Dan untuk kita sebagai orang tua, tentunya kita akan terhindar dari rasa penyesalan, rasa bersalah yang muncul mungkin ketika kita mengasari atau menyakiti anak kita. Dan kita sebagai orang tua akan lebih merasa tenang, lebih merasa terarah untuk menghadapi perilaku anak kita, karena kita sudah memiliki cara yang lebih efektif dan konsisten dengan kita tidak melakukan dalam bentuk kekerasan. Cukup sekian tips dari saya, pesan dari saya. Tetap semangat, belajar dan terus belajar. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.